بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. kaum muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menunjukkan bahwa penampilan tidaklah menjadi hal yang berperan penting di pandangan Islam, kan tapi batin. Dan ini yang sering disebut oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Wallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang laki-laki, berapa banyak orang yang kusut masai rambutnya, berdebu, madfu'un bil abwab, tertalak di pintu-pintu ketika dia antri. Tapi apa yang dia lakukan? Lau aqsama 'ala Allah, jika seandainya dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunaikan permintaannya. Orang-orang yang seperti ini berdebu, orang-orang kumal, orang-orang yang tidak memiliki pakaian kecuali berapa helai, orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi suaranya menggema di langit ketujuh, sangat dikenal oleh penduduk-penduduk langit. Orang ini yang luar biasa di sisi Islam. Suatu hari salah seorang amir mencari Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' salah seorang tabi'in, ketika telah bertemu dua pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar. Apa kata amir? Mana Muhammad bin Wasi'? Seorang yang sifatnya begini, kumal, tidak mau dikenal oleh orang banyak, dan tidak mau ketenaran dan kemasyhuran, kan tapi dia ingin kemasyhuran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana Muhammad bin Wasi'? Ditunjukkan kepada pemimpin panglima tersebut bahwa dia di sudut sana sedang menunjuk-nunjuk tangannya ke langit. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang amir? Apa kata sang panglima? Demi Allah, satu tunjuk tangan yang diangkat oleh Muhammad bin Wasi' lebih saya cintai dan lebih saya sukai dari 40.000 penunggang kuda. Lebih saya sukai dari 40.000 penunggang kuda. Karena dengan doanya Allah mustajabkan dan Allah menangkan mereka. Ada yang lebih luar biasa menurut antum dari doa seorang hamba yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang lebih luar biasa menurut antum dari seorang hamba yang memohon, meminta, yang mana suaranya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, dengan takbir, kemudian dia menginginkan sesuatu dan Allah tidak mau mengecewakannya, kemudian Allah mustajabkan. Hal yang sangat luar biasa. Jika seandainya itu bisa dipilih oleh manusia, maka manusia akan memilihnya. Apa yang sangat luar biasa bagi seorang hamba, apalagi keinginan dari dunia bagi seorang hamba. Jika dia ingin, dia tinggal hanya mengangkat tangannya kepada Allah, Allah mustajabkan. Apa yang lebih lagi itu? Kedudukannya sejajar dengan para wali dan orang-orang saleh yang Allah berikan kepada mereka karamah, berbanding lurus dengan para anbiya dan para mursalun yang Allah berikan kepada dia mukjizat. Kan tapi mereka mengetahui bahwa dunia adalah perjuangan, tidak harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istiqamah jauh lebih baik daripada karamah. Istiqamah di atas din, berjuang dengan agama lebih baik daripada meminta karamah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika seandainya antum dan semua kita adalah orangnya menginginkan orang seperti ini, maka para ulama memberikan syarat. Pertama, jujurlah di dalam berucap, jangan berdusta. Dan yang kedua, makanlah yang halal, jangan makan yang haram, dan juga jangan makan yang syubhat. Dan yang ketiga, jagalah mata dari memandang terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya 3 hal ini dijaga oleh seorang hamba, maka dia akan mustajab doanya. Itulah yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah mujabud da'wah, orang yang dikabulkan doanya. Apa kata murid-muridnya? Wahai sahabat Rasulullah, dari mana engkau dapatkan mustajab doa ini? Apa kata dia? Sungguhnya saya dapatkan dari 3 hal ini. Halalkan makanan, benarkan ucapan, dan jaga pandangan kita kepada selain pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis Usama bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW melihat duduk di depan surga dan di depan neraka. Bahwa beliau melihatnya. Kiranya yang dahulu masuk adalah orang-orang fuqara dan masakin, dan orang-orang kaya dan berpangkat ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lamanya hisab yang mereka lalui, karena banyaknya harta yang perlu dihisab, karena banyaknya pangkat dan syafaat yang perlu dihisab. Berbeda dengan orang fuqara, mereka lebih dahulu masukkan surga. Dan Rasulullah SAW juga melihat di neraka. Kiranya neraka sudah kebanyakannya diisi oleh para wanita. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Kebanyakan yang mengisi neraka adalah wanita. Ya, wanita. Bukan berarti wanita semuanya masuk neraka. Karena wanita ada di antara mereka yang sempurna. Karena wanita banyak juga yang lebih baik dari laki-laki. Lihat Asia, istri Firaun, bagaimana dia berakal, bagaimana dia mendahulukan Rabbnya daripada kehidupan dunia. Dia mengatakan, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga. Wajdubni, dan jauhkan aku dari Firaun dan amalnya. Dan lihat dia Firaun laki-laki, kan tapi seorang yang sengsara, seorang yang diktator, seorang yang hina, seorang pengecut. Semua sifat iblis ada pada dirinya. Dan dia adalah orang kafir, tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat. Istrinya adalah semulia istri. Dan ini Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang berakal, mengetahui bahwa hidayah, maka dia mendapatkan iman dengan cepatnya karena akalnya yang sehat. Kan tapi walaupun begitu banyaknya wanita yang masuk surga, di saat itu juga lebih banyak lagi yang masuk neraka. Kenapa wanita lebih banyak masuk neraka? Karena 2 hal. Yang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna akthara ahli an-nar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan kalian. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa itu ya Rasulullah? Fa inna kunna yakthurna al-la'na wa yakfurna al-ashir. Karena 2 hal. Karena kalian sering mencaci, sering melaknat, sering tidak menjaga mulut, wa yakfurna al-ashir, dan sering mengingkari nikmat yang diberikan oleh suami. Mengingkari nikmat yang diberikan oleh suami. Faedah di dalam hadis Usamah ini bahwa harta pertanggungjawabannya berat.
sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa yang haramnya dari harta adalah azab, yang haramnya dari harta adalah azab, sedangkan yang halalnya adalah hisab. Yang halalnya minimal hisab. Dan Rasulullah SAW mengatakan, menukisal hisab uzib, barang siapa yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti dia telah mendapatkan azab. Maka hendaklah bagi seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, hendaklah dia letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah mudahkan. Sehingga hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah mudahkan di saat sulitnya bagi yang lainnya dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.